Ya, shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi di channel saya di Berita Hidup. Hari ini saya akan menanggapi satu video yang cukup viral mungkin ya beberapa hari ini, yaitu dari video Elia Myron. Coba untuk lebih lengkapnya kita akan nonton dulu sama-sama video dia atau video TikTok dia perihal tentang pengajaran predestinasi yang dia paparkan di VT tersebut. Predestinasi. Ya, itu predestinasi itu kan doktrinnya Calvin. Di dalam 5 poin tulipnya dia. Jadi total depravity, limited autonomy, perseverance, science, ketentuan orang kudus. Jadi itu apakah meniadakan free will? Gini, predestinasi itu bukanlah program Tuhan. Bukan. Jadi predestinasi kan ada orang dipilih masuk neraka, ada double predestination, ada single predestinasi gitu kan. Jadi bukan Tuhan paksa orang untuk masuk surga, Tuhan paksa orang untuk masuk neraka. Itu bukan predestinasi, bukan begitu. Predestinasi itu adalah penentuan Allah secara pasif, bukan penentuan Allah secara aktif oleh karena pengetahuannya. Misalnya begini, Tuhan tahu saya besok akan membunuh, maka saya pasti besok akan membunuh. Saya nggak bisa nggak membunuh, karena pengetahuan Tuhan itu nggak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya untuk membunuh, tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Nah, Tuhan tahu siapa saja yang akan masuk neraka, siapa saja orang-orang percaya yang akan masuk surga, tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Itu single predestination. Nah, apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi free will juga diakui. Tapi free will-nya itu bukan will yang free seperti keadaan yang semula, karena sudah dipengaruhi oleh dosa. Itu pahamnya Calvin. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestination. Oh, Tuhan tuh udah memaksa ini ya. Kalau Tuhan memaksa, udah ngawur itu. Tidak ada Tuhan memaksa. Tidak jadi robot jadinya. Untuk apa kamu dihakimi? Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia program sendiri? Kalau begitu, untuk apa dia menghakimi apa yang telah dia buat sendiri? Oh, ku jadikan kau orang jahat, tapi dia hakimi orang yang dia jadikan orang jahat itu. Aneh. Ya aneh kan? Nah, predestinasi itu tidak begitu. Jadi predestinasi itu sulit dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Jadi limited. Misalnya ketika Budi Asali dulu berdebat dengan pendeta siapa itu tentang limited dan unlimited autonomy. Itu saya lihat yang apa sih yang mereka perdebatkan ini kayak nggak guna. Unlimited berkata penebusan itu tidak terbatas. Limited berkata penebusan itu terbatas. Ya, penebusan terbatas bagi Tuhan, karena dia tahu siapa aja yang akan masuk dalam tebusan itu oleh karena iman. Tapi bagi kita, mana kita tahu? Ya, bagi kita itu unlimited. Ya, bagi Tuhan itu limited. Ya, ngapain diperdebatkan? Tapi kan orang-orang zaman sekarang kan, aduh, ya gitulah. Jadi diperdebatkan biar kelihatan lebih pintar dan ya cerdas. begitulah ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah menonton. Saya sedikit menanggapi. Menurut saya pengajaran Elia Myron itu sangat tidak alkitabiah. Kenapa saya katakan tidak alkitabiah? Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau misalnya Allah memilih manusia itu secara pasif, artinya diam, dan tidak memilih secara aktif, itu cukup bertentangan dengan Alkitab. Kenapa saya katakan bertentangan? Karena di dalam Alkitab ada ayat yang berkata seperti ini. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dari pernyataan ini pun kita bisa tahu bahwa dalam hal predestinasi yang Allah tetapkan, Allah memilih manusia itu secara aktif. Kenapa saya katakan secara aktif? Karena tanpa adanya intervensi dari Allah sendiri, manusia tidak bisa datang dan mencari Allah. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka dari itu Allah
berinisiatif datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia berdosa, memilih mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam kita memandang sifat Allah itu, jangan hanya memandang dari satu perspektif saja. Allah itu adalah kasih dan adil. Karena kasihnya dialah yang menyelamatkan kita, dan karena keadilannya dia menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah mengapa ada pengajaran predestinasi. Artinya Allah memilih orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang binasa. Kenapa binasa? Karena mereka berdosa. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa dalam pengajaran predestinasi, saya memegang ajaran bahwasanya Allah memilih manusia itu secara aktif, tidak secara pasif. Bertentangan sekali dengan Alkitab apabila Allah secara pasif memilih manusia. Jadi sekali lagi, Allah secara aktif memilih dan menetapkan manusia, baik itu diselamatkan maupun dibinasakan. Kenapa Allah membinasakan manusia? Bukan karena Allah jahat, bukan karena Allah tidak mengasihi manusia tersebut, akan tetapi karena dosalah yang membuat manusia itu pergi ke neraka. Itu bukti bahwa Allah adalah adil. Karena keadilannya maka ia menghukum dosa tersebut. Tetapi karena kasihnya, dia menyelamatkan kita. Makanya Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kita manusia berdosa, sehingga ketika kita yang percaya maka kita diselamatkan. Jadi sekali lagi saya memegang ajaran bahwasanya di dalam predestinasi Allah itu memilih manusia secara aktif dan bukan pasif. Oke. Tadi dalam video disinggung juga tentang Elia Meron, tentang Budi Asali dan alhasil kita akan melihat tanggapan Budi Asali terhadap video Elia Miron yang menyinggung dia, dan alhasil Pendeta Budi Asali menantang debat secara terbuka kepada Elia agar dia mengerti tentang pengajaran predestinasi yang benar. Dan untuk lebih lengkapnya tentang apa yang ditanggapi oleh Pendeta Budi Asali, kita simak video berikut ini. Saya tidak bahas kata per kata, tapi bahas semuanya ya. Semua yang penting lah pokoknya ya. Jelas bahwa omongan dia tuh 80-90% itu ngawur, tidak karu-karuan. Jadi dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mengerti sama sekali ya. Ini sebetulnya Elia Miron ini orang yang pintar. Kalau enggak dia enggak akan. Oh, iya. Kalau enggak dia enggak akan diwawancara oleh Dr. Richard Lee itu. Jadi dia punya suatu kelebihan ya. Dalam usia waktu itu 19 tahun itu dia sudah bagus sekali, tapi dia salah pendidikan ya. Memang dia belum sekolah teologi ya. Saya nggak tahu sekarang dia itu sekolah fakultas apa, saya nggak tahu, tapi pokoknya belum sekolah teologi ya. Dan dia belajar dari orang-orang yang salah, dari Bambang Nursena, dari Rita Wahyu. Nah, padahal dia sendiri mengaku dari gereja HKBP yang ajarannya mestinya ya berbeda sekali dengan Bambang Nursena maupun Rita Wahyu. Jadi dia campur aduk sumbernya ini menjadi kan dia punya teologi gaduh-gaduh. Tapi yang di sini ini betul-betul luar biasa ya, kalau dia tuh membahas sesuatu yang dia sama sekali tidak ngerti. Ya, pertama dia mengatakan 5 point-nya Calvin. Calvin tidak pernah membuat
5 poin tulip itu, saudara ya, itu bukan buatan Calvin ya. Sekalipun ajaran Calvin itu memang sesuai dengan 5 poin itu, tapi yang membentuk kata tulip itu bukan Calvin ya. Dan itu bisa dicek di ChatGPT. Jadi itu sebetulnya baru muncul kata tulipnya itu, akronim atau akrostik tulip itu baru muncul pada awal abad yang ke-20. Jadi tahun 1900-an. Baru muncul akrostik atau akronim tulip. Ya, kalau ajarannya memang sudah muncul jauh sebelumnya. Namanya Calvin yang sudah muncul, lalu pada waktu Canon of Dort dan sebagainya itu juga sudah muncul. Tetapi kalau akronim atau akrostik tulip itu baru muncul pada awal abad yang ke-20. Ini yang perlu kita bahas ya. Calvin tidak pernah membuat akronim atau akrostik tulip itu dia. Dia menyebutkan singkatan dari tulip saja, nggak tahu urutannya ya. Jadi dia cuma benar pada poin yang pertama, total depravity, lalu selanjutnya itu limited atonement, lagi bacanya, baca Inggrisnya saja nggak bisa. Lalu poin yang terakhir, lalu tambah parah lagi, nggak tahu dia ngomong apa itu, bahasa apa the sign dan sebagainya. Jadi itu penyebutannya juga ngawur, urutannya juga ngawur, khususnya pada poin B-nya ini yang pronunciation-nya itu yang ngawur ya. Lalu dia mengatakan bahwa predestinasi bukanlah program Tuhan. Saya tidak pernah menggunakan istilah program, dan orang-orang reform juga tidak pernah menggunakan istilah program. Jadi apa yang dimaksudkan dengan program Tuhan itu saya tidak tahu, tetapi rasa-rasanya ya mestinya menunjuk pada ketetapan atau rencana dari Allah ya. Jadi dia berkata predestinasi bukanlah rencana Allah. Kalau memang benar program itu adalah rencana atau ketetapan Allah ya. Dan lalu dia mengatakan bahwa predestinasi adalah penentuan Allah secara pasif. Ini yang saya persoalkan ini. Salah ini saudara. Pada waktu Allah menentukan, dia menentukan secara aktif. Tapi dia justru mengatakan secara pasif, dan dia menekankan bukan aktif. Lalu ditambah lagi oleh karena pengetahuannya. Berarti Allah bukan menetapkan. Allah tahu lalu baru menetapkan. Ini jadi seperti dari Arminian ya. Jadi Allah tahu karena pengetahuannya itu, lalu karena dia tahu orang itu akan percaya, maka orang itu ditetapkan. Loh, kalau dia tahu orang itu akan percaya, ya nggak usah ditetapkan. Dia tahu itu pasti terjadi kok. Buat apa ditetapkan? Itu kan tidak ada gunanya penetapannya. Jadi ini sejarah sudah parah salah seperti ini nih ya. Dia nggak ngerti apa tentang predestinasi. Jadi lalu contohnya itu juga, contoh yang pertama ini juga tidak cocok sama sekali. Misalnya begini, Tuhan tahu besok saya akan membunuh, maka saya pasti membunuh. Saya tidak bisa tidak membunuh, karena pengetahuan Tuhan tidak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya membunuh, tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Loh, ini contohnya sama itulah predestinasi ini tidak cocok sama sekali. Ini dia bicarakan predestinasi bukan dalam arti mutlak segala sesuatu ditetapkan Tuhan, tapi antara penetapan selamat dan penetapan binasa kan. Tapi dia katakan itulah predestinasi, urusan membunuh ini sama sekali tidak cocok contohnya. Nah kalau terus neraka dan surga, lah ini contohnya cocok ya. Lalu dia katakan, nah Tuhan tahu siapa yang akan masuk neraka dan siapa yang akan masuk surga. Nah tapi dia katakan, tetapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Lalu dia katakan lagi, itulah single predestinasi. Nah ini sudah ngawurnya 1000%, sudah tidak karu-karuan. Saya tidak ngerti kenapa gerangan dia membuat VT tentang predestinasi kalau dia tidak ngerti sama sekali tentang predestinasi. Ini bukan single predestination. Kalau single predestination itu hanya ada penetapan selamat tapi tidak ada penetapan binasa. Tapi ini dia bicarakan orang masuk surga dan masuk neraka. Ini double predestination. Tapi kalau dia katakan bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka, itu malahan bukan predestinasi sama sekali.
Ya, jadi ini kata-kata yang di sini ini sudah parah, ini salahnya sudah parah, bukan main sudah. Lalu dia katakan apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi free will juga diakui kata dia. Tapi free will-nya itu bukan will yang free seperti keadaan semula, maksudnya keadaan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan itu karena adanya dosa kata dia. Memang kita tidak percaya free will ya. Jadi kita tidak percaya free will dengan alasan bahwa kalau segala sesuatu ditentukan Allah, bagaimana kita bisa memilih A atau B atau C? Kalau Allah tentukan kita melakukan A, kita pasti melakukan A. Tidak mungkin kita melakukan B atau C atau D dan sebagainya. Hanya harus melakukan A. Seperti yang tadi dia katakan, kalau dia ditetapkan membunuh, dia pasti membunuh. Kalau Allah tahu dia membunuh, dia pasti akan membunuh. Karena pengetahuan Allah tidak boleh salah kata dia. Jadi saudara, itu alasan pertama, kalau Allah menetapkan segala sesuatu, maka tidak mungkin ada kebebasan untuk memilih antara A, B, dan C. Orang pasti akan melakukan itu, tapi orang tetap melakukan dengan kemauannya sendiri. Dia melakukan seperti yang ditetapkan oleh Allah. Dan dia berkata dalam free will, predestinasi juga diakui, itu tidak benar ya. Kami tidak percaya free will, dan lebih menggunakan istilah free agent ya. Jadi orangnya yang bebas, bukan kehendaknya. Kehendak itu kan cuma sebagian dari orang, atau sebagian dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kenapa perasaannya saja, kehendaknya saja yang bebas? Orangnya yang bebas, bukan kehendaknya. Jadi mestinya free agent, bukan, jadi orangnya yang bebas, bukan kehendaknya. Ya. Dan kalau karena tidak seperti keadaan semula karena adanya dosa, ini mungkin masih bisa diterima. Jadi kalau seperti Adam itu memang bisa memilih antara dosa atau tidak dosa, tapi itu pun kalau dihubungkan dengan ketetapan Allah, dia tidak bisa memilih. Bahwa Adam jatuh itu sudah ditetapkan, maka dia pasti jatuh, tak bisa tidak. Sekarang saya lanjutkan, dikatakan oleh dia itu pahamnya Calvin. Ini ngawur lagi, 1000% ngawur ya. Nggak pernah baca bukunya Calvin, ngomong nggak tentang Calvin ya. Cuma ada yang memodifikasi. Jadi kalau dia katakan ini pahamnya Calvin single predestination. Karena di sini dia berkata single predestinasi. Dan di sini dia berkata itu pahamnya Calvin. Ini ngawur lagi, 1000% ngawur ya. Nggak pernah baca bukunya Calvin, ngomong nggak tentang Calvin ya. Cuma ada yang memodifikasi. Jadi kalau dia katakan ini pahamnya Calvin single predestination. Karena di sini dia berkata single predestinasi. Dan di sini dia berkata itu pahamnya Calvin. Jadi Calvin single predestination nonsense lah ya. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestinasi. Oh, Tuhan itu sudah memaksa ini. Ya, kalau Tuhan memaksa, ya sudah ngawur itu. Nggak ada Tuhan memaksa kata dia. Jadi robot kita jadinya. Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia buat sendiri? Aneh kan? Jadi predestinasi itu tidak begitu. Jadi predestinasi itu suka dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Apakah predestinasi mengambil sudut pandang ilahi? Tidak, saudara. Jadi sudut pandang manusia juga. Allah menetapkan segala sesuatu dari awal segala zaman. Sebelum permulaan dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan siapa selamat, siapa binasa. Sudut manusia, sudut Tuhan sama saja dalam hal itu. Lalu dia mengatakan bahwa ketika Budi Asali dulu berdebat dengan pendeta, titik-titik dia tidak ingat pendetanya siapa. Saya tidak tahu ini maksud mungkin adalah Mangapul Sagala ya, karena saya berdebat tentang limited atonement itu dengan Mangapul Sagala. Tentang limited atonement dan unlimited atonement itu saya lihat apa sih ini kayak tidak berguna.
kata-kata kayak tidak berguna ini menunjukkan kegoblokan dia menurut saya. Ya, unlimited atonement dia katakan itu dari sudut pandang manusia, dan limited atonement dari sudut pandang Tuhan. Ini salah lagi. Faktanya Yesus mati untuk seluruh dunia, universal atonement untuk semua orang tanpa kecuali, sejak Adam sampai bayi yang lahir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, atau Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Itu sudut pandang manusia atau Tuhan sama saja. Jadi adalah omong kosong bahwa itu sudut pandang manusia itu unlimited atonement, tapi sudut pandang Tuhan itu limited atonement. Ini ngawur lagi, tidak karu-karuan. Dan mengatakan kayak tidak berguna ini, apa alasannya dia mengatakan kayak tidak berguna? Apakah dia tidak senang doktrin? Limited atonement itu berguna. Dan itu tidak bisa tidak merupakan sambungan dari predestinasi. Dan kalau kita percaya predestinasi dan juga limited atonement, maka kita akan jauh lebih bersyukur dan memuji Tuhan, jauh akan lebih mengasihi Tuhan. Karena kenapa kita yang pilih, dan kenapa Yesus mati untuk kita, bukan untuk orang lain. Dia tebus dosa kita, bukan tebus dosa orang lain. Kita tidak lebih baik dari orang lain itu. Maka kita lebih bersyukur, kita lebih berterima kasih, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan kayak tidak berguna, lagi-lagi dia tidak mengerti apapun tentang Calvinisme ini. Lalu saya ditampilkan dikit sekali, ini ternyata bukan ya. Jadi ini saya hapus saja, karena ini bukan saya memang ya. Dan kata-kata terakhirnya, dia tidak tertarik dengan debat-debat gitu. Tidak tertarik dengan debat-debat gitu itu apa, saudara? Karena dia takut, atau karena dia tidak menguasai hal itu, atau dia tidak tertarik dengan hal doktrin, ya. Jadi untuk Elia Miron, saya akui kamu itu pintar, tapi dalam video ini kamu membahas apa yang kamu sama sekali tidak mengerti, sehingga kamu kelihatannya jadi sangat bodoh. Semua orang yang mengerti dengan benar ajaran reform akan menertawakan kebodohan kamu. Sekarang saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan dari videomu. Ini ya. Ini ada yang double ya dengan yang tadi ya. 5 poin yang disebut tulip itu bukan Calvin yang mengeluarkan akrostik atau akronim itu ya. Ini saya tanyakan pada ChatGPT, dan ChatGPT menjawab seperti ini. Akrostik tulip yang merangkum 5 poin Calvinisme tidak dibuat oleh Johannes Calvin sendiri, tapi muncul jauh setelah reformasi. Akrostik ini pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 untuk merangkum poin-poin yang disusun oleh Synod of Dort tahun 1618 sampai 1619. Jadi berarti bahkan Synod of Dort itu bukan yang menciptakan akronim atau akrostik tulip itu. Dalam menanggapi 5 artikel remonstran ini dari Arminian yang diajukan oleh pengikut Yakobus Arminius. Poin kedua, 5 poin dalam tulip adalah: pertama, total depravity atau kerusakan total atau kebejatan total ya. Bisa juga disebut total inability atau ketidakmampuan total. Lalu poin yang kedua adalah poin U, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, dan ini yang lazim disebut predestinasi. Yang ketiga adalah limited atonement. Ini bukan pendamaian sebetulnya, penebusan terbatas sebetulnya ini ya. Ini salah ini ya. Jadi memang ChatGPT bisa salah memang ya. Lalu irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak atau anugerah yang tidak bisa ditolak. Saya lebih senang menggunakan istilah kasih karunia ya. Lalu poin P, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Sekarang poin yang ketiga, predestinasi bukanlah program Tuhan. Lalu program siapa? Elia Miron. Program setan? Program manusia? Program siapa?
Kamu mengatakan bukan program Tuhan, lalu program siapa? Jawab saya. Poin keempat, kamu mengatakan predestinasi adalah penentuan Allah secara pasif, bukan aktif. Oleh karena pengetahuannya, ini salah secara total dalam menentukan atau membuat rencana kekalnya. Allah telah menentukan atau merencanakan secara aktif. Jadi saya terbalik dengan kamu. Menentukan itu secara aktif. Yang pasif itu apa? Dalam pelaksanaan dari rencana Allah itu, kalau dalam hal yang baik, misalnya mempertobatkan orang, Allah tetap bekerja secara aktif. Tapi kalau dalam hal yang berdosa, dia mau melaksanakan rencananya, misalnya Yudas Iskariot ditetapkan untuk mengkhianati Yesus, maka baru di situ dia bekerja secara aktif. Jadi kata-katamu bahwa predestinasi adalah penentuan arah secara pasif bukan aktif, itu ngawur. Tidak ada orang Reform yang setuju dengan kamu, kecuali orang Reform yang tidak ngerti apa-apa. Lalu kata-kata oleh pengetahuannya, ini juga sama sekali salah. Dia menetapkan itu bukan karena pengetahuannya, tapi karena kedaulatannya dia menetapkan. Dan dia punya hak untuk menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Karena sebetulnya semua orang berdosa dan semuanya mestinya dibuang ke neraka. Tapi dia mempunyai kasih pada sebagian orang, dan yang memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Dan siapa dia pilih dan siapa tidak dia pilih, itu kedaulatannya, bukan karena pengetahuannya. Kalau dia tahu siapa sudah masuk surga, siapa yang akan masuk surga, lalu orang itu dia pilih, untuk apa dipilih? Tidak ada gunanya pemilihan seperti itu. Karena kalau dia tahu orang itu bakal masuk surga, kamu sendiri mengatakan bahwa pengetahuan Allah tidak boleh salah. Orang itu pasti masuk surga. Tidak dipilih pun dia akan masuk surga. Jadi ini salah total dalam menentukan atau membuat rencana kekalnya. Allah menentukan atau merencanakan secara aktif, tapi dalam pelaksanaan dari rencana kekal Allah itu, kalau dalam hal yang baik dia bekerja secara aktif, tapi dalam hal berdosa saja dia baru bekerja secara secara pasif ini. Poin kelima, saudara. Dan pada Meron, Tuhan tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga atau ke neraka. Itulah tingkat predestinasi. Kamu dapat omongan ini dari siapa? Ini ngawur habis-habisan. Sehingga predestination itu Allah hanya menentukan orang yang selamat, tapi Allah tidak menentukan orang yang binasa. Itu sehingga predestination. Tapi bukannya seperti ini. Kalau ini Tuhan tahu, kalau cuma tahu itu bukan menetapkan ya. Tapi kalau Tuhan menetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, itu double predestination. Jadi kata-katamu laki-laki ngawur habis-habisan. Poin A dari poin 5 ini ya, Tuhan tahu tapi bukan Tuhan yang rancang. Sekarang saya berikan kamu argumentasi ya. Kalau dari minus tak terhingga, ini kamu mundur ke belakang sampai minus tak terhingga, pada waktu hanya ada Tuhan, tidak ada siapapun atau apapun selain Tuhan. Tuhan itu sudah tahu kan, dia maha tahu kan. Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau kamu tidak setuju ini, kamu tidak waras. Saya yakin itu. Maka hal itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi kan Tuhan salah tahu. Kamu sendiri bilang Tuhan tidak boleh salah tahu. Tuhan tidak boleh salah tahu kan. Kalau pasti terjadi, maka hal itu sudah tertentu. Saya tidak bilang ditentukan ya. Saya bilang sudah tertentu. Pasti terjadi itu sudah tertentu. Kalau sudah tertentu, pertanyaannya, siapa yang menentukan? Kalau saya menjawab Tuhan yang menentukan. Kalau pada saat itu cuma ada dia sendiri.
Tidak ada apapun atau siapapun selain Tuhan. Jadi kalau bukan dia yang menentukan, siapa? Kalau kamu tidak setuju jawaban saya, silakan tidak setuju. Tetapi kamu harus bisa memberikan jawaban alternatif terhadap pertanyaan saya ini. Bagaimana mungkin pada minister teringga, pada saat hanya ada Allah saja, segala sesuatu sudah tertentu. Kalau kamu bisa menjawab argumentasi itu dan mematahkannya, saya akan ikut pandangan kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab pandangan argumentasi saya ini, kamu harus ikut pandangan saya. Karena argumen ini berdasarkan Alkitab dan berdasarkan logika. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu berarti tidak mau mengikut pandangan saya, kamu tidak tunduk pada Alkitab maupun pada logika. Sekarang poin B, kamu mengatakan bahwa itulah single predestinasi. Ini lagi yang ngawur habis-habisan. Single predestinasi sudah kayak saya katakan, itu adalah hanya kalau orang percaya pada penetapan selamat, tapi dia tidak percaya pada penetapan binasa. Itu pandangan yang sangat tidak logis, karena setelah kita mati nanti cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Seandainya ada lebih dari dua tempat, maka pandangan single predestinasi itu memungkinkan. Tapi karena cuma ada dua tempat, kalau yang sebagian ditetapkan untuk selamat, terus sebagian yang lain tidak mungkin selamat, berarti mereka pasti tetapkan binasa. Jadi single predestinasi itu mau omong kosong. Itu pandangan dari orang yang tidak punya logika. Semua orang reform tanpa kecuali yang sungguh-sungguh reform percaya double predestination. Allah menetapkan sebagian untuk selamat dan sebagian yang lain ditentukan untuk binasa. Stephen Tong itu percaya single predestination. Karena itu saya tidak percaya dia reform. Dia semi-reform. Kalau tentang single atau double predestination kamu tidak tahu, jelas kamu tidak memenuhi kriteria untuk membuat video tentang predestinasi. Mengapa gerangan kamu paksakan? Nggak tahu itu jangan buat video menjadikan kamu ditertawai orang. Kamu banyak penggemar. Penggemarmu mungkin nggak tahu apa-apa tentang predestinasi dan mungkin saja akan menyetujui kamu. Tapi aku tahu tentang predestinasi. Dan aku mempelajari. Aku salah satu tokoh di dalam predestinasi di Indonesia ini. Dan siapapun mau dapat tentang predestinasi dengan aku berani lawan. 1 lawan 2, 1 lawan 3, boleh. Kalau kamu mau dapat aku juga tentang kamu. Kamu jadi ini sudah saya katakan ya, single predestinasi adalah pandangan dari orang yang mengatakan Tuhan hanya menentukan orang-orang yang akan masuk surga, tapi tidak menentukan orang-orang untuk masuk neraka. Kalau dapat predestinasi adalah pandangan yang Tuhan menentukan bagian manusia untuk masuk surga, dan sisanya dia tentukan untuk dibinasakan untuk masuk neraka. Ini double, ya, penentuan binasa maupun penentuan selamat. Single hanya penentuan selamat. Sekarang poin ke-6, itu pahamnya Calvin. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestinasi. Kamu katakan, oh Tuhan itu sudah memaksa ini. Kalau Tuhan memaksa sudah ngawur itu. Kita jadi robot jadinya. Untuk apa kamu dihakimi? Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia program sendiri? Poin A, jawaban saya ya, ini laki-laki ngawur habis-habisan. Calvin percaya single predestinasi, ini tanda-tandanya nonsense. Kamu dapat dari mana? Kalau kamu bisa buktikan dari bukunya Calvin sendiri, saya akan minta maaf sama kamu. Calvin dan semua orang reform yang betul-betul reform, semuanya mempercayai double predestination. Tidak ada satupun
yang memperoleh single predestination. Makanya saya katakan si Kentong itu semi-reform. Dia bukan reform full. Saya akan buktikan kata-kata saya ini dari kata-kata Calvin sendiri ya. Dan saya berikan alamatnya untuk kamu mau buktikan, cari sendiri. Dari institusinya, buku ketiga, chapter 21, nomor 5. Dia mengatakan eternal life is foreordained for some, eternal damnation for others. Hidup yang kekal ditentukan lebih dulu untuk sebagian manusia, penghukuman kekal untuk yang lain. Ini single atau double? Adalah double. Lalu kutipannya bukan cuma satu, ini kutipan kedua. Dari Institusio, buku ketiga, chapter 21, nomor 5, sama alamatnya. Ya, di dalam satu chapter itu, saya mengutip bagian-bagian tertentu saja ya. Predestination, by which God adopts some to hope of life, and synthesis of the others to eternal death. Predestinasi, dengan mana Allah mengadopsi sebagian manusia kepada pengharapan kehidupan, dan memvonis yang lain pada kebinasaan kekal. Ini double, bukan single. Kutipan ketiga, indeed many, as if they wish to avert a reproach from God, accept an election in such terms as to deny that anyone is condemned. But they do this very ignorantly and childishly. Such election itself could not stand except as set over against reprobation. Saya terjemahkan, memang banyak orang karena mereka tidak ingin Allah dicela, menerima pemilihan dalam istilah-istilah sedemikian rupa sehingga menolak adanya penentuan binasa. Jadi kalau penentuan binasa itu nanti ada celaan, Allah itu kejam dan sebagainya, tidak mau Allah dicela, maka mereka membuang reprobation itu, penentuan binasa. Tetapi mereka melakukan hal ini secara bodoh dan kekanak-kanaan. Calvin tidak setuju dengan pembuangan reprobation atau penentuan binasa. Karena pemilihan itu sendiri, pemilihan selamat ya, tidak bisa berdiri atau bertahan kecuali diimbangi oleh penentuan binasa. Saya berikan 3 kutipan. Yang ini dari buku ketiga, chapter 23 nomor 1. Kamu bisa cek sendiri saya bohong atau tidak. Sekarang poin B. Kamu mengatakan cuma ada orang yang memotivasi pandangan Calvin ini menjadi double predestinasi. Ini terbalik. Calvin percaya double predestinasi. Cuma ada orang-orang semi-reform seperti Stephen Tong yang memodifikasinya menjadi single predestinasi. Bahkan yang bersabda yang mengaku reform, dia mengatakan orang yang percaya Allah menentukan dari kekal, Allah menentukan masuk neraka itu Allah itu anak gendeng. Kalau Allah menentukan seperti itu anak gendeng. Itu kata-kata yang bersabda, ada videonya. Yakobus itu sama sekali bukan reform, tapi mengaku reform. Itu penipuan massal. Percaya double predestinasi bukan berarti percaya Tuhan memaksa. Tidak ada orang reform yang percaya Tuhan memaksa. Ini sama sekali tidak ada hubungannya. Dan lagi-lagi menunjukkan bahwa kamu tuh sama sekali tidak mengerti tentang topik yang kamu bahas. Lalu kenapa kamu bahas apa yang kamu tidak mengerti? Kalau mau bahas itu baca dulu, baca orang-orang reform, buku-buku teologi orang reform, atau video-video saya yang memang terkenal sebagai orang reform. Kami punya argumen-argumen dan kami siap untuk berjaga dengan kamu. Bukan kami, saya. Jadi robot, memang kalau Tuhan maksa, jadi robot memangnya. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Siapa orang reform yang mengajarkan bahwa Tuhan memaksa? Sebutkan kalau saya satu saja. Itu pikiran kamu sendiri.
Tidak ada orang reform yang dia mengatakan demikian. Yang ketujuh, ini kata-kata kamu lagi. Jadi predestinasi itu tidak begitu. Jadi predestinasi itu suka dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Laki-laki bagi saya ini omong kosong. Predestinasi suka dimengerti oleh orang yang tidak senang doktrin dan garis miring atau belajar predestinasi dari orang yang salah. Kalau belajar dari orang salah, bukan wajar. Ya tentu saja mereka kebingungan, menjadi sukar mengerti. Tapi coba mereka belajar dari saya punya karunia mengajar, dan saya senang doktrin, dan saya memang belajar mati-matian tentang predestinasi. Saya yakin orang yang mengerti, asal orangnya bukan orang yang idiot, IQ-nya di bawah 30 atau gimana. Orang normal pasti mengerti, tidak mungkin tidak. Kalau kita senang doktrin dan belajar dari orang yang tepat, tidak ada yang suka dari predestinasi. Kalau kristologi, itu baru sukar. Kalau ditunggal, itu sukar. Yang paling suka itu kristologi, bukan ditunggal. Kalau menurut saya. Tapi predestinasi sama sekali tidak sukar sebetulnya. Argumentasinya jelas, argumentasinya banyak, dan tidak mungkin bisa dibantah oleh orang-orang yang menentang doktrin ini. Kalau ada yang bilang bisa menentang, saya tantang mereka debat. Jangan 1 lawan 1, 3 lawan 1. Poin ke-8, ini kata-kata kamu lagi. Ketika Budi Asali berdebat dengan pendeta, titik-titik. Saya kira yang kamu maksudkan itu menghapus segala ya, karena dia sudah mati, tentang limited atonement dan unlimited atonement. Memang ada perdebatan itu, betul. Saya memegang limited atonement yang memang benar reform, dan menghapus segala ini juga semi-reform. Dia percaya unlimited atonement. Dan kamu berkata ini, itu saya lihat apa sih ini kayak tidak berguna. Inilah kira-kira menunjukkan kebotoran di kamu. Doktrin itu tidak ada yang tidak berguna. Kalau tidak berguna, tidak diajarkan. Ini masalahnya dengan kamu. Apa kamu memang tidak senang doktrin, sehingga kamu menganggap tidak berguna? Sudah pasti perdebatan tentang limited atonement atau universal atonement itu berguna. Pertama, kita bisa mengerti tentang ayat-ayat yang digunakan. Karena dapat perdebatan itu dia menafsirkan begini, saya menafsirkan begini. Orang-orang akan bisa tahu siapa yang benar dalam penafsirannya. Kedua, yang percaya limited atonement akan lebih merasa bersyukur pada Tuhan karena dia ditebus, padahal orang lain tidak. Sekalipun dia tidak lebih baik dari orang lain itu. Predestinasi juga sama. Kalau kita tahu bahwa kita dipilih, kalau kita bisa betul-betul percaya Kristus, jelas bahwa kita ada orang pilihan. Mengapa kita dipilih? Orang lain tidak. Kita tidak lebih baik dari orang itu, tapi kita dipilih, orang itu tidak. Kita akan jauh lebih bersyukur dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau kamu mengatakan tidak ada gunanya atau kayak tidak ada gunanya, laki-laki kamu botol dan tidak mengerti apa-apa. Yang ke-9, ini kata-kata kamu lagi. Unlimited atonement itu dari sudut pandang manusia, limited atonement dari sudut pandang Tuhan. Ini ngawur total. Yang dipersoalkan adalah faktanya. Faktanya itu apa? Apakah Yesus mati dengan tujuan atau rencana menebus semua orang tanpa kecuali? Kalau iya, ini menjadi universal atonement atau unlimited atonement. Tapi kalau faktanya adalah Yesus menebus hanya orang-orang pilihan atau elect, maka ini menjadi limited atonement atau penebusan terbatas. Jadi faktanya itu bukan sudut pandang. Faktanya yang penting.
Faktanya yang mana yang benar? Dan faktanya itu ditentukan oleh ayat-ayat dalam Alkitab. Karena sebagai salah satu argumentasi saja ya, yang tidak mungkin bisa dibantah. Kenapa ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil sampai mati? Mereka masuk neraka karena tidak pernah mendengar Injil sampai mati. Kalau Yesus mati untuk semua orang tanpa kecuali, tapi dia tidak memberikan Injil kepada orang-orang, banyak orang, itu tidak masuk akal kan? Kalau dia mau mati untuk orang itu, dia mau menurut seorang itu, dia mesti mau memberi Injil untuk orang itu. Argumentasi kedua, kalau Yesus sudah mati untuk semua orang, tapi tetap ada orang-orang masuk neraka, maka Allah itu tidak adil. Berarti hukuman orang itu dihukum dua kali dosanya ya. Satu kali pada diri Kristus, dan satu kali lagi pada diri orang itu. Dan itu tidak mungkin. Itu tidak adil. Orang yang sudah terima Kristus pasti selamat. Karena itu saya memegang pandangan limited atonement. Kalau universal atonement cuma memungkinkan selamat. Tapi kalau limited atonement yang ditebus Yesus pasti selamat. Kalau mau kamu, saya beri argumentasi tentang, tadi sudah saya beri argumentasi tentang minister Tringga itu ya. Coba jawab dan patahkan itu, saya ingin tahu. Tidak pernah ada orang bisa mengatakan itu. Allah tahu dari minister Tringga siapa akan masuk surga dan siapa akan masuk neraka. Dan yang Allah tahu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, tetap tentu. Nah pertanyaan, bagaimana mungkin sejak minister Tringga pada waktu belum ada siapapun atau apapun selain Allah, segala sesuatu sudah tertentu. Orang masuk surga sudah tertentu, orang masuk neraka sudah tertentu. Siapa menentukan? Saya jawab Allah. Tidak setuju? Berikan jawaban alternatif. Bagaimana mungkin pada minister Tringga belum ada siapapun atau apapun selain Allah, segala sesuatu sudah tertentu, masuk surga atau masuk neraka sudah tertentu untuk setiap orang. Jawab dan berikan pandangan alternatif. Jangan menyimpang dari pertanyaan saya. Poin ke-10. Dan poin yang terakhir saya kira ya. Ini kata-kata kamu, saya tidak tertarik dengan debat-debat gitu. Apa alasannya kamu tidak tertarik dengan debat-debat gitu? Karena kamu tidak menguasai topik-topik atau doktrin-doktrin itu? Atau karena kamu tidak tenang doktrin? Atau kamu tidak melihat, tidak melihat manfaat dari doktrin? Atau karena kamu memang tidak berani debat dengan topik itu? Saya akhiri dengan suatu tantangan debat untuk kamu. Biarpun kamu mengatakan kamu tidak tertarik debat, saya tantang kamu untuk debat. Dan kita tantang, saya tantang kamu debat dengan taruhan. Boleh 3 lawan 1. Pihak yang kalah harus pindah pandangan ke pihak yang menang. Karena menangnya ditentukan dari siapa yang tidak lebih banyak tidak bisa menjawab argumentasi pihak lawan. Kalau memberikan argumentasi itu gampang saja. Tapi mematahkan argumentasi pihak lawan itu yang menentukan kalah menangnya. Saya harapkan jawaban dari kamu kalau kamu memang berani ya.
Dan kalau kalau debat, saya tidak mau debat di TikTok. Saya tidak mau debat kalau saya tidak bisa buka data. Karena suka bagi saya untuk buka data di TikTok. Jadi kalau mau debat dengan Zoom, seperti saya katakan 1 lawan 3, tapi waktunya sama, mau 90 menit, 90 menit. Dengan moderator dari pihak yang netral. Oke, sampai di sini pembahasan saya dan jawaban saya kepada. Jadi Allah itu menetapkan orang yang sudah diselamatkan dan menetapkan orang yang akan dibinasakan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pendeta Budi Asali bahwasannya pengajaran yang lebih tepat itu di double predestination, bukan single predestination. Jadi itulah tanggapan dari Pendeta Budi Asali terhadap Elia, dan saya juga cukup kaget kenapa Elia membahas predestinasi dengan keliru dan tidak alkitabiah. Padahal di dalam Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat tentang predestination. Contoh yang saya bilang tadi di Roma 8, Roma 9, itu tentang predestination. Itu semua sudah dipaparkan dengan jelas. Ya, saya kira cukup video kali ini. Intinya, teman-teman harus hati-hati dalam mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Jangan karena dia sudah viral, diundang kemana-mana berkhotbah, jadi pembicara A di tempat B, tempat C. Jadi teman-teman seakan-akan dalam tanda kutip menerimanya dengan mentah-mentah gitu. Apa sih artinya dengan mentah-mentah? Tanpa adanya pematangan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab juga, firman Tuhan juga berkata bahwa hati-hatilah oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, yang salah, yang tidak alkitabiah. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk berhati-hati dalam memilih pengajar-pengajar Alkitabiah. Carilah pengajar-pengajar Alkitabiah yang sesuai dengan Alkitabiah, yang mencintai doktrin. Kenapa saya katakan mencintai doktrin? Karena Alkitab ini berisikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, bukan hanya kesaksian-kesaksian tok. Saya sependapat dan memegang ajaran bahwa dalam predestinasi Allah berdaulat memilih manusia, baik itu diselamatkan dan dibinasakan. Dan kedua istilah tersebut dinamakan double predestination, bukan single predestination. Saya kira cukup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bila teman-teman diberkati oleh video ini, tolong bantu channel ini untuk berkembang dengan tinggalkan jejak like, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya tidak tertinggal video-video yang terupdate. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.